Ketika keluarga sudah mulai bermasalah, oleng, kata-kata, ucapan, jarang didapatkan kesepakatan antara suami istri. Terjadi perbedaan-perbedaan yang semakin hari semakin meruncing. Mengadulah kepada Allah. Laksanakan salah satu tuntunan Rasul, yakni salat malam. Di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, ini saya bawakan bukunya, ya. Hadis nomor 1183. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disebutkan oleh Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhil ma. Semoga Allah memberikan rahmat. Ini doa Rasul. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami qama minal laili, yang bangun malam, fasalla, lalu dia salat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya, fa in abad, sekiranya istrinya tidak mau, mungkin ngantuk, capek, entah apa alasannya, nadaha fi wajhil ma, sang suami memercikkan air ke wajah istrinya. Abdullah bin Abbas memaknai memercikkan itu artinya diusapkan air ke wajah istrinya. Rasulullah melanjutkan, rahimallahu imra'atan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang istri. Tadi kan suami, sekarang kepada seorang istri. Qamat minal laili, yang bangun malam, fasallat, lalu dia salat. Wa aiqadhat zawjaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba, sekiranya suaminya tidak mau bangun, nadahat fi wajhil ma, maka sang istri memercikkan air, mengusapkan air ke wajah suaminya. Memercikkan atau mengusapkan, bukan mengguyur. Ya, beda. Hadis yang lain menyebutkan pula, ya, tadi sumbernya Abu Hurairah, sekarang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebutkan, ya, idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirin wadz-dzakirat. Apabila seorang suami membangunkan istrinya, dan ini adalah keluarganya, lalu fa shallaya, keduanya salat, aw shalla rak'ataini jami'an, atau salat 2 rakaat bersama, maksudnya berjamaah. Ini dalil bahwa suami istri boleh salat tahajud berjamaah, ini dalilnya. Maka dicatatkan keduanya ke dalam kelompok orang yang az-zakirin Allah wa zakirat, orang-orang senantiasa zikir kepada Allah. Nah, tadi ada doa Rasul, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu dia salat, kemudian membangunkan istrinya. Atau sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam lalu dia salat 2 rakaat, kemudian membangunkan suaminya. Ini maknanya apa? Ya, maknanya yang pertama, bahwa untuk hal-hal kebaikan tidak selamanya harus disuruh, tetapi dibawa. Antara diperintah dengan mengajak itu 2 hal yang berbeda. Bahkan dalam hal ini, sang suami diperintahkan dulu untuk mencontohkan. Jadi suami dulu yang bangun, dia sholat dulu, kemudian bangunkan istrinya. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Tadi menjelang tidur berantem, di mata suami istri udah parah nih. Lalu tengah malam, jam 3 malam, dibangunkan istrinya pakai kaki lagi. Hei, bangun, no, taubat lo, taubat, ya. Bukan, suami yang bangun dulu, kemudian dia sholat, baru bangunkan istrinya. Atau istri dulu yang bangun, katakanlah istrinya ini setengah malaikat, suaminya setengah setan, paham nggak? Ya, nah, istri dulu yang sholat, bangun sholat, kemudian bangunkan suami. Artinya apa? Berikan dulu contoh. Nah, saya pernah melakukan sebuah riset dalam bentuk pertanyaan.
Jawabannya apa yang terjadi, Bu? Ini luar biasa ini. Jadi begini. Jadi suami istri ini berantem. Menjelang tidur ini berantem. Ya, heboh lah. Lalu ya tidurnya dalam keadaan gedumal aja, namanya juga orang berantem. Gitu kan? Jadi kalau orang berantem itu kan begini. Ya, kalau orang-orang lagi akur, tempat tidur nomor 1 itu terasa tempat tidur nomor 3. Kalau lagi akur, paham? Sempit banget tuh tempat tidur. Geser dikit dong, sono, no, gitu kan? Kira-kira gitu. Pengennya nempel aja. Nah, kalau tidur nempel berarti tempat tidurnya nomor 3. Untuk anak kos isi berdua. Tapi kalau berantem, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak pernah terjadi dalam kehidupan saya. Ini ilustrasi aja. Kalau berantem, jangan-jangan tempat tidur nomor 3 terasa tempat tidur nomor 1. Ya, kenapa? Karena badannya masing-masing sebelah-sebelah udah di luar tempat tidur. Adu punggung. Artinya ini tidak akur, sampai tidur pun nggak akur. Di mata suami ini istri parah. Tahu-tahu di tengah malam jam 2:30 suami mungkin tersadar, lah kemana ya? Jangan-jangan nih ngambek. Orang nggak ada di samping. Tadi kan di samping, ini nggak ada. Lalu suami sampai mengucek matanya, terdengar di pojok sana, ya, di pojok kamar. Atau mungkin dicari keluar kamar, didapatkan istrinya lagi berdoa, bermunajat kepada Allah Taala. Bapak Ibu, menurut penelitian saya, yang tadi menjelang tidur istri ini adalah wanita jelek di mata suaminya, itu berubah. Justru suaminya sadar, ternyata yang sejelek-jelek apapun istri saya masih yang terbaik kepada Allah ketimbang saya. Ini saya sampaikan, ini hasil dari penelitian saya di kajian ini. Shadaqah Rasulullah. Benarlah yang disabdakan Nabi, bahwa sholat malam itu bisa menjadi pembuka turunnya rahmat Allah kepada keluarga. Rasul mengatakan dengan doanya rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat, ya, kepada keluarga seperti itu. Atau sebaliknya bisa juga di mata istri ini, suami ini parah, ya, jelek banget. Tetapi tahu-tahu di tengah malam sang suami bermunajat, berdoa kepada Allah. Ternyata perilaku itu juga bisa merubah mindset, cara istri melihat bahwa suaminya itu tidaklah seburuk apa yang dianggapnya.